Assalamualaikum, hari ini bertemu lagi belajar kimia muda bersama Bu Nur. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang penyetaraan reaksi redoks. Penyetaraan reaksi redoks dapat digunakan dengan dua metode. Yang pertama adalah metode Bilox atau bilangan oksidasi. Yang kedua yaitu metode ion elektron atau setengah reaksi. Pertama sekali, Ibu akan menjelaskan penyetaraan reaksi redoks dengan menggunakan metode Bilox. Namun sebelumnya Ibu sedikit mereview tentang aturan Bilox dan menentukan bilok unsur di dalam senyawa atau ion. Sebelum Ibu menjelaskan tentang penyetaraan reaksi redoks dengan menggunakan metode Bilox, Ibu ingin mereview sedikit kembali tentang penentuan bilok unsur di dalam ion atau senyawa yang sebenarnya sudah Ananda pelajari di kelas 10. Jadi di sini ada dua soal yang Ibu buatkan. Yang pertama adalah penentuan bilok Mn dalam MnO4- berarti bilok unsur di dalam ion. Yang kedua adalah penentuan bilok C di dalam senyawa H2C2O4. Sekarang kita akan menyelesaikan soal yang pertama terlebih dahulu, yaitu bilox Mn di dalam ion MnO4-. Sekarang kita buat MnO4- ini sama dengan -1. Kenapa Ibu katakan sama dengan -1? Karena sesuai dengan aturan Bilox, yaitu jumlah bilox ion itu sama dengan muatannya. Muatannya adalah -1, maka di sini kita buat -1. Kita jabarkan. Bilox atau BO, bilangan oksidasi dari Mn, tambah 4 kali bilangan oksidasi dari O sama dengan -1. Yang dicari adalah Mn, berarti di sini Mn, ditambah, ingat, bilangan oksidasi dari O sesuai dengan aturan Bilox itu adalah -2, maka 4 dikali -2 sama dengan -1. Mn ditambah -8, 4 kali -2 sama dengan -1. Maka Mn sama dengan -1, -8 pindah ruas berarti menjadi +8. Maka Mn sama dengan +7 biloxnya. Oke, sekarang kita berpindah ke contoh soal yang kedua, yaitu H2C2O4. Ini adalah senyawa. Kita buatkan dulu jumlah biloxnya. H2C2O4, ini jumlah biloxnya adalah 0. Sesuai dengan aturan Bilox bahwa jumlah bilox di dalam senyawa itu sama dengan 0. Oke, kita jabarkan satu persatu. Bilangan oksidasi dari H ditambah, ini maaf, 2 dikali bilangan oksidasi dari H, kemudian 2 dikali bilangan oksidasi dari C, ditambah 4 dikali bilangan oksidasi dari O sama dengan 0. Oke. H di dalam aturan itu umumnya adalah +1, maka kita buat 2 dikali +1 ditambah 2 dikali C, karena yang dicari adalah C, tambah bilox dari O. Ingat, bilox O umumnya di dalam aturan, ya, di dalam aturan bilox itu umumnya adalah -2, maka 4 di sini kali -2 sama dengan 0. 2 dikali +1 ini +2 ditambah 2C, 4 dikali -2 itu adalah -8 sama dengan 0. +2 dikurang 8, ini berubah menjadi 6. Jadi 2C tambah -6 sama dengan 0. Kita pindah ruas. 2C sama dengan -6 pindah ruas menjadi +6. Kita hanya mengambil unsur C saja karena di sini 2 atom, maka untuk satu atom biloxnya adalah +6 dibagi 2. Maka bilox C sama dengan +3. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang persamaan reaksi redoks dengan menggunakan metode Bilox. Di sini Ibu buatkan satu contoh persamaan reaksi, yaitu Cr2O7 2- ditambah C2O4 2-
menjadi Cr3+ ditambah CO2 dalam suasana asam. Dan persamaan redoks ini merupakan persamaan reaksi ion. Oke, kita akan mulai langkah demi langkah dalam metode Bilox. Yang pertama sekali yaitu tentukan bilog unsur dalam persamaan reaksi. Jadi dari persamaan reaksi ini kita akan tentukan bilog setiap unsur yang ada di dalam persamaan reaksi ini. Kita akan memulainya dari unsur yang ada di dalam aturan Bilox. Kalau dari persamaan reaksi ini berarti yang ada di dalam aturan Bilox itu adalah unsur O, di mana unsur O itu umumnya adalah -2. Maka kita buat di sini O semuanya -2, kemudian -2. Dari sana kita akan memperoleh Bilox dari unsur-unsur yang lain selain O, sehingga kita akan memperoleh Bilox dari unsur Cr yaitu +6, unsur C di sini adalah +3, unsur Cr karena sesuai dengan ionnya adalah +3, dan unsur C di sini adalah +4. Lanjut kita pada langkah kedua, yaitu setarakan unsur yang mengalami perubahan Bilox dengan menambahkan koefisien sementara, atau kita anggap sebagai koefisien sementara. Kita lihat di sini yang mengalami perubahan Bilox adalah unsur Cr, kemudian unsur C. Kita perhatikan di sini +6, di sini +3, berarti Biloxnya berubah. Kemudian unsur C dari +3 menjadi +4 dan Biloxnya berubah. Maka kita setarakan jumlah unsur sebelah kiri dan sebelah kanan. Kita perhatikan Cr jumlahnya sebelah kiri ada 2, sebelah kanan ada 1. Kita tambahkan yang namanya koefisien sementara. Kita buat koefisiennya 2. Kemudian kita perhatikan C. C juga mengalami perubahan Bilox, yaitu dari +3 menjadi +4, dan jumlahnya sebelah kiri ada 2 unsur atau 2 atom, sebelah kanan hanya 1. Maka kita tambahkan koefisien 2 pada CO2. Kita lihat langkah berikutnya, yaitu tentukan jumlah penurunan dan kenaikan bilog unsur. Sekarang kita lihat yang mengalami perubahan tadi adalah unsur Cr dengan unsur C. Sekarang kita lihat berapa jumlah yang turun dan berapa jumlah yang naik Biloxnya. Oke, di sini +6, kemudian yang ini adalah +3, yang ini adalah +3 untuk Cr, yang ini adalah +4 untuk C. Kita perhatikan jumlah Biloxnya. Unsur Cr pada sebelah kiri di sana ada 2, maka kita kalikan 2, maka jumlahnya 12. Kemudian C unsurnya sebelah kiri itu juga ada 2, maka kita kalikan 2, jadi 6. Kemudian Cr karena sudah ada koefisien sementara atau yang kita anggap sebagai koefisien sementara, maka Cr jumlahnya juga 2 sebelah kanan, maka kita kalikan 2, jumlahnya 6. 3 kali 2 6. Kemudian C sebelah kanan itu dengan adanya koefisien, maka jumlah atomnya juga menjadi 2, maka Biloxnya dari 4 kita kalikan 2 sama dengan 8. Inilah yang akan kita selisihkan. Kita lihat berapa kenaikan dan berapa penurunannya. Oke, kita lihat dari sini Cr dari 12 menjadi 6, berarti terjadi penurunan Bilox. Kita buat di sini turun sebanyak 6. Kemudian kita lihat lagi yang unsur C, yang awalnya di sini adalah yang sebelah kiri adalah 6, kemudian sebelah kanan itu ada 8, berarti terjadi kenaikan Bilox. Maka kita buat di sini Biloxnya naik 2. Oke, kita lanjut pada langkah berikutnya, yaitu samakan jumlah perubahan Bilox dengan memberikan koefisien yang sesuai. Kita perhatikan tadi yang pertama, yang Cr itu adalah terjadinya
penurunan bilog sebesar 6, sedangkan C terjadi peningkatan bilog sebesar 2. Ini yang akan kita samakan, atau seperti KPK. Di sini ada 6, kemudian ada 2, maka itu akan kita kalikan. Yang 6 kita sama-samakan menjadi 6, berarti 6 dikali 1, kemudian 2 dikali 1. 2 dikali 3, mohon maaf. Jadi angka-angka inilah yang akan kita jadikan koefisien. Kita pindahkan ke atas. 1 berarti untuk CR2O7 dengan CR3+. Kita posisikan 1 karena 1 berarti tidak perlu kita tulis. Kemudian yang C2O4 kita lihat di sini dikalikan dengan 3. Ini yang kita jadikan koefisien. Kita akan tambahkan koefisien 3 pada C2O4 2- dan pada CO2. Maka di sini kita tulis 3. Kemudian pada CO2 ini yang Ibu katakan tadi barangkali akan menjadi koefisien sementara yang awalnya adalah 2 kemudian dikali dengan 3, maka CO2 akan berubah menjadi 6. Dan yang ini adalah aturan yang terakhir untuk persamaan reaksi redoks berupa reaksi ion ataupun berupa reaksi molekul. Oke, sekarang kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu jika persamaan reaksi redoks berupa reaksi ion, maka setarakan muatan dengan menambahkan ion H+ untuk suasana asam atau ion OH- untuk suasana basa. Oleh karena itu, pertama sekali kita akan tentukan jumlah muatan sebelah kiri dan jumlah muatan sebelah kanan. Sekarang yang menjadi muatan itu adalah CR2O7 2-, yaitu 2-nya, kemudian 2- pada C2O4, kemudian 3+ pada CR, kemudian pada CO2 ini adalah netral, ya. Dan perhatikan juga koefisien, karena koefisien akan mempengaruhi jumlah muatan. Sekarang kita akan hitung muatan sebelah kiri terlebih dahulu, kemudian baru muatan sebelah kanan. Kita lihat CR2O7 2-. Karena di sini koefisiennya 1, maka jumlahnya adalah -2. Kemudian pada C2O4 muatannya adalah 2-, tapi perhatikan koefisiennya adalah 3, maka 3 dikali -2 jumlah muatannya adalah -6. Kita berpindah ke muatan sebelah kanan. Pada CR itu ada 3+, dan perhatikan koefisiennya ada 2, maka 2 dikali +3 jumlah muatannya adalah +6. Kemudian pada CO2 ini netral, berarti 0. Sekarang kita jumlahkan muatan sebelah kiri dan muatan sebelah kanan. Muatan sebelah kiri ini -2 dengan -8 kita jumlahkan, maka bermuatan menjadi -8. Yang di sebelah kanan +6 ditambah 0 jumlahnya adalah +6. Untuk menyamakan muatan itu dengan menambahkan ion H+ atau OH-. Karena dalam soal kita suasananya adalah suasana asam, maka kita tambahkan H+. Ingat, H+ itu adalah bermuatan positif. Maka untuk menyetarakannya kita posisikan muatan positif pada muatan yang berjumlah negatif. Maka kita letakkan sebelah kiri. Kita tambahkan di sini H+. Supaya jumlahnya akan menjadi +6 sebelah kiri ataupun sebelah kanan nanti pada akhirnya, maka H+ yang kita tambahkan itu adalah 14 supaya jumlahnya menjadi sama-sama +6. Karena 14 positif dikurangi dengan 8 berjumlah +6, sebelah kanan juga +6. Oke, kita lanjut pada langkah terakhir pada metode Bilox, yaitu setarakan atom H dengan menambahkan H2O. Pada langkah sebelumnya kita menyetarakan jumlah muatan. Muatan itu sebenarnya masalah ion positif atau negatif. Namun pada penyetaraan muatan di sana ada H+, artinya ada H, sehingga pada langkah terakhir ini kita perlu menyetarakan H-nya, dan H disetarakan dengan menambahkan H2O. Sekarang kita hitung berapa jumlah H+ pada sebelah kiri ataupun sebelah kanan.
Kita lihat H itu pada sebelah kiri hanya ada pada H plus saja, berjumlah 14. Untuk menyetarakannya, maka sebelah kanan kita harus tambahkan H2O. Dan ingat, satu molekul H2O itu sudah ada 2 buah H. Supaya setara jumlahnya sama-sama 14, maka kita buatlah koefisiennya menjadi 7H2O. Oke, bagaimana dengan O? Untuk penyetaraan O itu biasanya akan otomatis sama. Sekarang kita buktikan jumlah O. Perhatikan pada Cr2O7, O-nya ada 7. Kita tulis di sini 7. Pada C2O4, O-nya ada 4. Namun perhatikan ada koefisien 3. Maka 3 dikali 4 jumlahnya 12. Kemudian pada Cr3+ tidak ada O. Pada CO2 di sini ada 2O dikali dengan 6 koefisiennya berjumlah 12 O-nya. Kemudian pada H2O, O-nya 1 dikali 7, jumlahnya 7. Kita jumlahkan. Sebelah kiri, 7 ditambah 12 berjumlah 19. Kemudian O pada sebelah kanan, 12 ditambah 7, jumlahnya juga 19. Oke. Dan seperti inilah persamaan reaksi redoks, yaitu reaksi terakhirnya adalah Cr2O7 2- ditambah 3C2O4 2- ditambah 14H+ menjadi 2Cr3+ ditambah 6CO2 ditambah 7H2O. Jadi inilah reaksi terakhir atau persamaan reaksi terakhir dari reaksi redoks berdasarkan contoh tadi. Dan ini adalah seluruh langkah-langkah dalam penyetaraan reaksi redoks dengan menggunakan metode Bilox. Untuk lebih mudah memahami langkah-langkah dalam penyetaraan reaksi redoks dengan metode Bilox, sekarang Ibu akan memberikan contoh yang kedua, yaitu reaksi ion dalam suasana basah. Perhatikan setiap langkah-langkah dan persamaan reaksi yang Ibu tuliskan. Langkah-langkahnya akan sama saja dengan reaksi redoks dalam suasana asam. Namun yang membedakan hanya pada saat kita menyetarakan muatan ion dengan menambahkan ion OH- pada suasana basah. Dan yang ini adalah langkah-langkah keseluruhan dalam persamaan reaksi redoks suasana basah yang Ibu contohkan tadi. Dan seperti biasa, Ibu akan memberikan soal latihan. Oke, selamat berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.